Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Karena dengan tiga nikmat ini kita semuanya bisa melakukan berbagai macam kegiatan kita di dunia ini, baik kegiatan perkara dunia atau perkara agama. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ijaba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita yang berkaitan masalah adab dan akhlak Islami. Adab dan akhlak Islami di sini kita mencontoh atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barometer akhlak atau adab itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tergantung pada sebuah kebiasaan di daerah atau di negeri. Tidak, tapi mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan membahas akhlak atau adab tentunya akan menjadi orang yang berakhlak atau beradab. Kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak beradab, nah maka akan memperoleh keutamaan atau pahala yang besar, yaitu mendapatkan banyak kebaikan. Apa di antaranya? Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan amal kebaikan kelak dari kiamat. Kita semuanya beriman tentang hari kiamat. Kita semuanya percaya tentang hari akhirat. Kita juga beriman amal itu akan ditimbang. Kita pun juga beriman bahwasanya timbangan kebaikan keburukan itu, yang ditimbang amal baik dan buruk itu sifatnya rahasia, kita nggak tahu apakah yang berat kebaikan kita atau keburukan kita. Kita pun juga merasa, ya, manusia yang banyak dosa, anak Adam banyak kesalahan. Nah, maka jamaah semuanya pelajarilah adab atau akhlak sebagaimana yang Nabi sabdakan, nah, inna athqala ma wadu'a fil mizan al-mu'min yaumil qiyamati husnul al-khuluqul hasan. Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal kebaikan bagi orang mukmin adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi berikan contoh, wa innallaha yubghidul fahish al-badi, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Di sini apa bahwasanya perkara keji, perkataan yang kotor, berbicara yang keji, ini merupakan akhlak yang buruk. Allah nggak suka. Nah, maka di sini pentingnya kita membahas adab dan akhlak, membahas adab dan akhlak. Nah,
Tentu dengan kita belajar ini tujuannya apa? Untuk diamalkan. Kita itu belajar untuk diamalkan. Nah, ini tujuan utama kita itu belajar untuk diamalkan. Jangan sampai kita itu belajar biduni amal, tanpa ada amalan. Makanya setiap mau kajian lagi itu disuruh untuk murajaah. Tujuannya apa? Agar ingat. Bagaimana mungkin orang akan bisa beramal kalau nggak ingat? Bagaimana mungkin akan ingat kalau tidak belajar? Maka hari berkaitan. Nah, ya al-ilmu wal murajaah. Ilmu itu adalah murajaah. Nah, bab ini kita bahas adalah adab-adab mengucapkan salam. Adab-adab mengucapkan salam. Nah, murajaah sebentar ya. Sebutkan keutamaan salam. Sebutkan keutamaan salam. Siapa yang mau menjawab? Silakan Pak. Tanda sempurnanya iman seseorang. Yang pertama, tanda sempurnanya iman seorang. Yang kedua, rasa cinta. akan menimbulkan rasa cinta. Yang ketiga, Akhlak yang mulia. sahih, dan masa akhlak yang mulia. Kalau ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga ya. Ada lagi? Tanda baiknya sifat muslim. Sahih, termasuk tanda baiknya sifat atau akhlak seorang muslim. Terus? Sudah itu aja ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa hukumnya menjawab salam? Siapa yang tahu? Silakan. Kalau yang sendiri artinya diucapkan face to face maka wajib jawab. Yang kedua, kalau ramai maka tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Sekali ada rincian. Kemudian mau kita juga bahas juga ada hadis apakah orang yang mengucapkan salam, ya misalnya semua orang, apakah setiap orang yang mengucapkan salam itu pahalanya sama atau berbeda? Yang ucapkan, siapa bisa jawab? Kusno. Bedanya di mana? Dapat berapa kalau sempurna? Sahih ya, kalau dia ucapkan assalamualaikum dapat 10. Kemudian ditambah warahmatullah dapat 20. Kalau sempurna dapat 30. Sahih. Jadi pengen banyak mana? 30 atau 10? 30 tentunya ya. Kemudian berikutnya, sebutkan ucapan yang makruh dalam salam. Yang makruh. Makruh. Ada yang makruh, ada yang disunahkan kan? Ucapan salamnya. Bang Andre, apa jawabannya? Tadi kira menjawab gini enggak? Awal. Apa? Contohnya apa kemarin minggu lalu? Contohnya kan contohkan juga. Ayo awal. Sahih, waalaikumsalam. Kenapa makruh? Apa alasannya? Sudah ya. Berikutnya kita bahas ya. Hadis yang ke-8 ya. Poin ke-8, ada poin ke-8. Perhatikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke sebuah pasar. Maka tidaklah beliau melewati seorang, melainkan pasti beliau ucapkan salam kepadanya. Di sini Ibnu Umar ya,
lewat ke pasar, ya ke pasar lewat ada jalan, maka boleh apa? Ucapkan, tebarkan salam. Ini apa termasuk sunnah? Misal juga antum mau belanja, ya salam dulu, assalamualaikum Pak D, misalnya saya mau belanja. Nah, ucapkan salam dulu. Kemudian maka Al-Tufail bin Abu Ka'ab berkata kepada beliau, apa yang tengah anda lakukan di pasar padahal anda tidak sedang berjualan? Ibnu Umar gak jualan. Ditanya, ngapain ke pasar gak jualan gitu ya? Tidak sedang menanyakan tentang barang dagangan, tidak pula engkau bertanya tentang dagangan. Ini apa, barang apa? Ya, tidak sedang menawarnya, tidak pula apa? Menawar barang dagangan. Dan anda juga tidak duduk dalam tempat bertransaksi pasar. Maka Ibnu Umar menjawab, wahai Abu Batan. Ya, kenapa dikatakan Abu Batan? Abu Batan itu Abu Butun. Batn itu artinya perut, karena orangnya buncit. Maka apa disebut Abul Batan? Ya, Abul Butun juga sama aja sih. Tapi jangan dipakai untuk kalau orang, nggak boleh ya. Nanti nggak boleh awalnya Abul Butun, nggak boleh. Nah ya, karena kunyah itu di sana ada tiga ya, ada afan ya. Ada nama, ada kunyah, ada lakop. Nama itu disuruh apa? Disuruh untuk memberi hal yang terbaik. Ya, harus nama yang terbaik. Seperti dua nama terbaik, apa itu contohnya? Abdurrahman sama Abdullah. Nah, kemudian juga ada nama-nama yang dimakruhkan. Ya orang pakai nama itu ya seakan-akan baik tapi makruh. Contohnya apa? Nama kayak nama malaikat. Ya kan? Contohnya antum punya nama, anak dikasih nama apa? Malaikat munkar, apa munkar atau nakir gitu kan. Ini nakir. Nama atau yang sejenisnya. Nah, ya. Enggak boleh, itu hukumnya makruh ya. Ulama sebelumnya mengatakan makruh hukumnya. Karena sahabat enggak ada praktek seperti itu, enggak ada. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita bahas, yaitu ada namanya kunyah. Kunyah itu sebuah nama yang dimulai dengan abun, abu, ummu, ibnu. Maka ada Abu Bakar contohnya. Kemudian Abdul Qasim. Abdul Qasim kunyahnya siapa? Rasulullah SAW. Ummu Abdillah juga ada. Kemudian Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Kita namanya apa pun? Kunyah. Sedangkan lakop itu julukan. Lakop itu julukan. Kadang ada orang yang dijuluki itu senang, kadang ada yang tidak senang. Nah, ya, misalnya ada juluki Asadun misalnya, singa. Senang enggak? Senang enggak? Ya ada, senang ada enggak? Dia garang, ganas ya. Mungkin dia senang gitu kan. Nah, ya atau misalnya gini, Abu Baton gitu kan. Kemudian kembali, wahai Abu Batan dan At-Tufail itu memang dikenal memiliki perut yang buncit. Nah, ya, kemudian kita keluar ke pasar pagi-pagi begini hanya untuk mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, ya, subhanallah, ini termasuk ya semangatnya para sahabat apa? Beramal sholih. Poin yang ke berapa? 9. Orang yang datang disunahkan lebih dahulu memulai salam. Ya, orang yang datang disunahkan dulu apa? Memulai salam. Misal antum lagi COD sama temen, ya misalnya COD kan. Nunggu di mana ya kita ketemuan? Tunggu di warung kopi misalnya. Oke, warung kopi, duduk. Maka yang datang itu apa? Mengucapkan salam kepada siapa yang didatangi. Begitu pula orang yang bertamu. Maka yang bertamu apa? Mengucapkan salam, jangan kebalik. Yang punya rumah ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, paham ya? Maka yang datang itu apa? Mengucapkan salam. Nah,
Dalilnya adalah hadis. Hadis 3 orang yang datang kepada Nabi, dan yang pertama dari mereka berkata assalamualaikum, yaitu pada hadis yang ke nomor 4, adab yang pembahasan yang ke nomor 4. Anna rajulan marra 'alaihi wasallam wa huwa fi majlis. Ada di buku ya, poin 4. Bahwa saya seorang laki-laki melewati Rasulullah yang sedang berada di majlis. Faqal, maka orang itu berkata assalamualaikum. Di sini apa? Orang itu mengucapkan salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab. Nabi menjawabnya. Kemudian faqala, Nabi berkata kembali ke orang itu, asyru hasanat. Dia mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata orang itu, assalamualaikum warahmatullah. Faqal 20 hasanah. Dia mendapatkan 20 pahala. Kemudian famar rajulun akhar, datang lagi laki lain dan berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 30 hasanah. Maka orang itu mendapatkan 30 pahala. Di sini apa syahidnya? Syahidnya adalah orang yang datang itu mengucapkan salam. Nah, ya. Ini adabnya. Ini apa adabnya? Seandainya orang yang datang itu langsung ngomong, langsung ngobrol, hai bro, gimana? Misalnya kayak antum semua kan, antum boleh kasih dia nasihat, salam dulu, ya gitu, salam dulu, ingatkan dia, barangkali dia lupa tentang adab tersebut. Salam dulu akhi. Nah, paham ya? Lanjut poin ke-10. Di antara sunnah yang Nabi ajarkan adalah hendaklah yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang apa? Orang yang berjalan. Nah, dalilnya adalah disebutkan di riwayat Muslim, warraqibu al-mashi. Dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Misalnya antum naik motor, naik mobil, ketemu kawan, jalan dengan kaki, misalnya antum mengucapkan dia salam, assalamualaikum. Ya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah biar yang berkendaraan bersikap tawadhu'. Bersikap apa? Rendah hati, tawadhu'. Dan tidak merasa lebih tinggi derajatnya daripada siapa yang berjalan. Itu hikmahnya. Nah, kemudian orang yang berjalan, orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Nah, misal ya antum lewat, gimana contoh ya, lewat mau ke WC wudu misalnya, di luar ada kawan anda lewat, assalamualaikum, dia lagi duduk misalnya di luar, begitu. Atau di tempat lain, intinya pokoknya yang berjalan mengucapkan salam kepada siapa yang duduk. Dalilnya adalah di hadis ini, buku ini, yusallimu raqib al-mashi wal masi al-qa'id. Orang yang berkendara hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Nah, kemudian yang lebih sedikit, di poin sebelumnya ada 5 pembahasan sebenarnya. Mereka apa di buku ini dijadikan satu ya, saya uraikan. Ya, yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Ya, dengan dalil hadis ini, wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah orang yang sedikit, yang lebih sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak.
Ini poin ini dihafalkan ya, nanti saya tanya nih, tentang praktek juga, langsung praktek. Nah, besok kan olahraga, sebagian teman-teman kan olahraga, ada yang main bola, ada main apa? Pingpong. Panahan enggak usah, itu sunnah soalnya. Yang mubah dulu aja, mubah dulu aja. Ada yang apa lagi? Badminton ya kan? Dan ya dipraktekkan kan, bisa ketemu kan, saat ketemu dia datang belakangan misalnya. Temannya duduk, salam. Begitu. Ya kan? Atau mungkin pas jogging, ya kan, temannya jalan dia lari kencang gitu kan. Salam kepada yang jalan kaki. Boleh dipraktekkan gitu. Tebar salam. Karena pahalanya surga ya. Dia Pak sunnah juga, panahan tadi ya, betul sunnah. Kemudian kembali ya. Hendaklah yang lebih mudah, ini poin kedua ini poin keempat ya. Jadi poin keempat di sini. Hendaklah yang lebih mudah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hendaklah yang lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ya, yang lebih muda hendaklah mengucapkan kepada yang lebih tua. Ini yang muda itu harus apa? Mengucapkan yang tua. Kenapa? Sebab yang lebih muda itu disunahkan atau diperintahkan, yang muda itu diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua. Nah, dan yang muda diperintahkan untuk tawadhu atau rendah hati. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, laisa minna man lam yujil kabiruna. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang muda hormati yang tua. Kita hormati, ya. Meskipun antum punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, hormati yang apa? Yang lebih tua, meskipun dia bawahan antum. Nah, kemudian ya, Nabi bersabda, yusallimu shahid al-kabir. Yang lebih muda hendaklah mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa. Nah, kemudian, tetapi kalau yang lebih tua lebih dahulu mengucapkan salam, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi adabnya itu yang tua mengucapkan kepada yang apa? Yang muda mengucapkan kepada yang tua. Tadi ada yang lebih dewasa dulu ucapkan salam, ini hukumnya apa? Boleh, bahkan lebih baik. Nah, ya, sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan salam kepada anak-anak, ya, anak-anak. Sebagaimana disebutkan dari Anas, ya, annahu marra ala sibyan fasalama alaihim. Anas itu, sahabat Anas, ketika melewati sibyan, anak kecil, maka Anas mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Wa qala, dan Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dahulu, kata Anas, Nabi juga melakukan hal ini. Maka mengucapkan salam seperti ini ya ke anak-anak termasuk hal yang sunnah dan mengajarkan adab yang baik kepada mereka, sehingga dia akan mencontoh nanti, mencontoh itu anak, sehingga dia dewasa bisa mencontoh, mempraktekkan adab salam. Nah, maka di sini kalau kita orang yang lebih dewasa mengucapkan kepada anak-anak, apa hukumnya tadi? Sunnah, ya, dianjurkan. Kemudian apakah anak itu wajib jawab salam? Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib enggak? Siapa angkat tangan? Jawab. Yang gede di belakang tiang, Bang Dodi. Ya. Wajib enggak? Memberikan wajib enggak anak kecil menjawab salam yang kita orang dewasa mengucapkannya? Wajib. Ain atau kifai? Aini atau kifai? Fardu kifayah atau fardu ain?
Oh, udah besok push up lapangannya 10 kali besok. Bisa enggak? Nah, Ipan, wajib dah. Ini gimana, kita kan punya anak-anak kecil kan, lewat juga kita ucapkan salam. Anak kecil wajib gak jawab salam? Hah? Yakin? Der? Ini jawabannya ya. Maka dirinci. Apa rinciannya? Jika anak itu belum balik dan dia belum diberi beban taklif, maka hukumnya dia apa? Tidak wajib. Kalau dia dah balik, wajib ya. Sudah paham? Ingat, 3 orang push up besok. Pak mau push up juga Pak? Datang ke ekip Pak, panahan Pak, suruh push up. Nah ya. Kemudian masih di poin buku 10 ya, masih. Mana tadi ya? Tambahan sendiri berarti. Jika derajatnya sama. Jika derajatnya sama, misalnya sama derajatnya, misalnya muda sama muda, tua sama tua, kemudian duduk sama duduk, kan sama derajatnya kan? Jalan sama berjalan, berkendara sama berkendaraan, ya. Manakah yang dahulu memulai salam? Merekalah yang apa? Yang lebih baik. Kalau apa? Ingat, kalau derajatnya sama, tua sama tua ketemu, sama berjalan gitu kan? Kalau sama berjalan nih, tua sama muda, siapakah yang, manakah adabnya yang disalam? Tua sama muda sama berjalan misalnya, ketemu di tengah jalan. Siapa yang dulu mulai salam? Yang muda. Kalau derajatnya sama, ya sama ya udah pingsut aja. Lah, kalau sama ya terserah. Siapa yang dulu mengucapkan salam maka dia lebih baik. Paham ya? Ya, sama juga orang sama-sama naik kendaraan ketemu di jalan. Nah, ini ya. Maka dia yang lebih dahulu mengucapkan salam dia lebih baik, lebih afdal. Begitu pula ketemu orang duduk sama duduk. Duduk sama duduk. Bisa nggak? Mungkin ketemu duduk sama duduk. Mungkin enggak? Ya mungkin aja duduk pakai masker kan. Saya duduk juga lama nggak merhatikan pakai masker. Oh iya, ke teman saya rupanya. Nah ya. Bang, lanjut. Dalilnya adalah hadis sahih ya. Al-masyani idza jatama'a fa ayyuhuma bada bisalam fa afdal. Nabi bersabda, 2 orang yang berjalan jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang lebih afdal, lebih utama. Nah, itu apa yang lebih utama? Poin yang ke-11. Apabila 2 orang saling bertemu, lalu masing-masing memulai mengucapkan salam. Ini kadang nih ya. Saling pas-pasan tuh ketemu sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum, bareng dia. Assalamualaikum juga bareng gitu kan. Ini bagaimana? Maka masing-masing keduanya apa juga menjawab salam. Ya. Disebutkan di kitab Syarah Al-Hidayah. Lanjut. Poin yang ke-12. Ulama Syafi'iyah berkata, disunahkan mengirim salam. Ya, ternyata sunnah itu bukan ngirim makanan aja, tapi juga mengirim salam. Nah, dan orang yang dititipi salam wajib menyampaikan salam tersebut. Ini makanya berat ya, teman-teman semuanya. Kalau ada orang titip salam itu berat, bukan ringan. Contohnya ya, tolong Pak sampaikan salam ke fulan. Ini ringan atau berat? Ini berat, berat tapi ringan. Ringannya di mana? Nggak bawa apa-apa kan? Beratnya apa? Menyampaikan amanah. Karena itu adalah amanah, ya. Maka dia wajib menyampaikan amanah, wajib. Apalagi itu bersedia. Nanti kalau temu fulan sampaikan salam ya. Ya, siap Ustaz, siap. Oh, ini berat nih.
ya kan? Nggak disampaikan dosa. Melalaikan pun juga nggak boleh. Nggak boleh melalaikan. Karena antum bersedia. Misalnya pakai kata-kata lain. Saya salam ke dia ya. Nantilah kalau ketemu sampai, kalau enggak sih enggak. Itu apa berarti? Nah, berarti bukan hal yang wajib kalau begitu. Kalau antum sampaikan orang bilang, nanti kalau balik ke Pontianak salam sampaikan ke dia ya. Iya, berarti antum wajib berikan salam. Dan sifatnya amanah itu tidak boleh ditunda-tunda. Kan amanah. Dalilnya mana? Al-Qur'an. Perhatikan ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah apa itu? Yang dicari nanti ya. Nah, dalil berikutnya ada hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adil amanata illa man ittamanaka." Ya, maka tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Ini kata perintah semua disebutkan ya. Adil amanata, tunaikan amanah. Ini kata perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Nah, dan barang siapa yang melanggar amanah, dia dosanya besar atau kecil? Besar. Nabi katakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Jika ada 4 hal ini pada orang itu, maka dia terjangkit penyakit munafik. Apa di antaranya? Idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat, enggak sampaikan amanah. Ya kan? Nah, dapat pensil dari atas. Nah, bukan surat kan, pensil kan? Coba dilihat ada suratnya enggak? Nah, ya. Perhatikan dalilnya. Dalil tentang sunnah titip salam, yaitu hadis sahih. Disebutkan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi bersabda, "Ya Aisyah wahai Aisyah, hada Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullah." Wa fi lafdhin akhar li Bukhari wa barakatuh. Aisyah jawab, ya, "Alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh." An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, dalam hadis ini terkandung syariat bolehnya laki-laki lain mengirim salam kepada perempuan salihah yang bukan mahram baginya apabila tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah, kalau nggak ada fitnah boleh. Kalau ada fitnah nggak boleh. Tapi lain di sini ya, salam ya buat situ. Ini udah ceritanya lain gitu. Nah ya. Kemudian poin yang ke-13, menjawab salam kepada orang yang membawa salam kepadanya dan orang yang salamnya dikirim kepadanya. Jadi kalau ada orang titip salam kemudian disampaikan ke antum, dapat salam dari dia misalnya kan, maka apa wajib menjawab salam? Dan salamnya siapa yang membawa salam? Ya, dalilnya adalah ini hadis. Faqad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Inna abi yuqri'uka salam." Sesungguhnya seorang laki-laki telah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya bapak kau sallallahu menitipkan ucapan salam kepadamu." Faqala, "Na'am." Maka beliau menjawab, "Alaika," lihat nih, perhatikan ya. "Alaika wa ala abika salam." Alaika wa ala abika salam. Alaika, semoga keselamatan atasmu. Dan atas siapa? Bapakmu. Ini cara menjawab salamnya. Ya. Nah. Alaika wa ala abika salam. Ini jelas kalau bapak yang nitip salam. Bagaimana kalau saudara? Bagaimana kalau orang lain? Contoh misalnya, anak akan praktekkan. Siapa nama antum? Kuliah di mana? IAIN. Jurusan apa? Ekonomi. Syariah atau enggak syariah?
Nah, contoh misalnya ada seorang, ya, ini bukan perempuan tapi laki-laki, namanya Oscar. Antum dapat salam dari Oscar, apa jawabannya? Nah, jadi lihat, kalau itu yang titip salam adalah laki-laki, maka boleh pakai dhamir ha, hu. Alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Paham? Kalau perempuan, alaika wa alaiha salam. Mungkin aja dapat salam dari ibuku misalnya, dari nenekku salam, titip salam dari kamu misalnya. Misalnya gitu kan. Paham ya? Kalau dua orang titip salam misalnya kan sama aja. Misalnya ada orang nih, ya, dikasih tahu, ya, nah, Bang Ruru si A datang kan, Bang Ruru nanti kalau ke Pontianak salam buat Ustaz Amir ya. Ya. Datang lagi si B, si C, terus gitu. Bang Ruru nanti kalau ketemu Ustaz Amir di Pontianak salam ya. Iya. Banyak. Misalnya. Mungkin ada lebih dari 3. Apa jawabannya? Sejawab bagaimana? Alaika wa alaihimussalam. Dhamir apa? Pakai dhamir jama'. Paham ya di sini? Nah, ini contohnya ada dalam buku ini. Kemudian sahabat Abu Dzar berkata, salam itu adalah titipan, hadiah yang baik. Subhanallah ya, salam itu apa? Titipan, hadiah yang baik, dan beban bawaan yang ringan. Jadi antum kalau titip salam, bagaimana? Bersedia mutlak atau enggak? Nah, ini yang berat kan? Amanah soalnya, nyanyikan amanah dosa, gitu kan? Enggak dititipkan dengan segera juga dosa. Nah, kalau anak titip salam, segera sampaikan. Langsung telepon, ya kan? Dapat salam nih. Kan boleh begitu. Ya? Cukup insyaallah ilahuna. Kita sambung pembahasan yang ke-14 insyaallah, rincian-rincian bagaimana dengan mengucapkan salam kepada wanita, ya. Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.